Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sela Yasmin. Saya dari kelas R3O dengan NPM 2021 1450 1050. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar dengan judul Manusia sebagai Makhluk Individu dan Makhluk Sosial. Yang pertama ada manusia sebagai makhluk individu. Individu berasal dari kata in dan divide. In dalam bahasa Inggris salah satunya mengandung makna tidak, sedangkan divide artinya terbagi. Artinya, individu adalah tidak terbagi atau satu kesatuan. Sedangkan dalam bahasa Latin, individu berasal dari kata individuum yang berarti tak terbagi. Individu di sini bukan berarti manusia sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi, melainkan sebagai kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perorangan sehingga sering digunakan sebagai sebutan manusia perorangan atau orang seorang. Individu merupakan kesatuan aspek jasmani dan rohani. Dengan kemampuan rohanianya, individu dapat berhubungan dan berpikir serta dengan pikirannya itu dapat mengendalikan dan memimpin kesanggupan akal dan kesanggupan budi untuk mengatasi segala masalah dan kenyataan yang dialaminya. Unsur manusia sebagai makhluk individu itu ada 3. Yang pertama jasmani dan rohani, kedua fisik dan psikis, ketiga raga dan jiwa. Seseorang dikatakan sebagai manusia individu manakala unsur-unsur tersebut menyatu dalam dirinya. Bila seseorang hanya tinggal raga, fisik, atau jasmaninya saja, maka dia tidak dikatakan sebagai individu. Jadi, pengertian manusia sebagai makhluk individu mengandung arti bahwa unsur yang ada dalam diri individu tidak terbagi, melainkan merupakan satu kesatuan yang jadi, sebutan individu hanya tepat bagi manusia yang memiliki keutuhan jasmani dan rohaniahnya, keutuhan fisik dan psikisnya, juga keutuhan raga dan jiwanya. Setiap manusia memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Tidak ada manusia yang persis sama. Sekalipun orang itu terlahir secara kembar, mereka tidak ada yang memiliki ciri fisik dan psikis yang persis sama. Walaupun secara umum manusia itu memiliki perangkat fisik yang sama, tetapi kalau perhatian kita tujukan pada hal yang lebih detail, maka akan terdapat perbedaan-perbedaan pada setiap manusia. Ciri seorang individu tidak hanya mudah dikenali lewat ciri fisik atau biologisnya. Sifat, karakter, perangai, atau gaya dan selera orang juga berbeda. Lewat ciri-ciri fisik seseorang, pertama kali mudah dikenali. Ada orang yang gemuk, kurus, atau langsing. Ada yang kulitnya coklat, hitam, ataupun putih. Ada yang rambutnya lurus dan ikal. Dilihat dari sifat perangai atau karakternya, ada orang yang periang, sabar, cerewet, dan lainnya. Seorang individu adalah perpaduan antara faktor genotip dan faktor fenotip. Faktor genotip adalah faktor yang dibawa individu sejak lahir atau disebut juga faktor keturunan. Secara fisik, seseorang memiliki kemiripan atau kesamaan ciri dari orang tuanya. Kemiripan atau persamaan itu mungkin saja terjadi pada keseluruhan penampilan fisiknya. Bisa juga terjadi pada bagian-bagian tubuh tertentu saja. Kita bisa melihat secara fisik bagian tubuh mana dari kita yang memiliki kemiripan dengan orang tua. Ada bagian tubuh kita yang mirip ibu atau ayah, begitu pula mengenai sifat dan karakter kita ada yang mirip dengan ayah ataupun ibu. Sedangkan faktor fenotip adalah faktor pembentuk individu yang berasal dari lingkungan. Faktor ini juga ikut berperan dalam pembentukan karakteristik yang khas dari seseorang. Istilah lingkungan merujuk pada lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik itu seperti kondisi alam sekitarnya, baik itu lingkungan buatan seperti tempat tinggal atau rumah, dan juga lingkungan. Sedangkan lingkungan yang bukan buatan seperti kondisi alam geografis dan iklimnya.
Karakteristik yang khas dari seseorang ini sering kita sebut dengan kepribadian. Setiap orang memiliki kepribadian yang membedakan dirinya dengan yang lain. Kepribadian seseorang itu dipengaruhi faktor bawaan atau genotip dan juga faktor lingkungan atau fenotip yang saling berinteraksi terus-menerus. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial juga dikarenakan pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan atau interaksi dengan orang lain. Ada kebutuhan sosial atau yang disebut social need untuk hidup berkelompok dengan orang lain. Manusia memiliki kebutuhan untuk mencari kawan, teman. Kebutuhan untuk berteman dengan orang lain seringkali didasari atas kesamaan ciri atau kepentingannya masing-masing. Manusia dikatakan juga sebagai makhluk sosial karena manusia tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia. Dalam kehidupan sehari-hari pun, manusia tidak dapat hidup sendiri ataupun mencukupi kebutuhannya sendiri. Meskipun dia mempunyai kedudukan dan kekayaan, dia selalu membutuhkan manusia lain. Setiap manusia cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Dapat dikatakan bahwa sejak lahir dia sudah disebut sebagai makhluk sosial. Alasan manusia dikatakan sebagai makhluk sosial. Yang pertama ada, manusia itu tunduk pada aturan ataupun norma sosial. Yang kedua, perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Yang ketiga, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan yang keempat, potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia lainnya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.